sahabat LTVC, apa kabar? Kiranya sukacita, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungannya menyertai kita. Sebelum ibadah, mari ajak sesi rumahmu, keluarga, dan bersama-sama siapkan diri. Allah itu adalah kasih. Kasih itu menuntut atau memberi. Kasih itu memberi, melayani, dan berkorban. Mari kita baca di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menuntut segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Image-nya apa? Terkesan seperti bentuk pribadi orang yang lemah tak berdaya terhadap orang lain. Ini pemikiran yang salah. Sebenarnya, love never fail. Kasih tak pernah gagal. Ada kekuatan yang luar biasa dalam kasih selama dilakukan dengan cara yang tepat. Contoh, saat Yesus dari Getsemani sampai Golgota, Yesus tidak membela diri dan menyerang, tapi menyerap akan siasat iblis. Ujungnya dalam roh, Yesus termenang. Kuasa kasihnya menyelamatkan saya dan saudara. Saya berdoa, Roh Allah yang diberikan kepada kita membuat manusia batin kita menjadi perkasa, berakar dalam kasih, memiliki jiwa yang kuat untuk mengalahkan semua serangan yang masuk. Kiranya kehadiran kami menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami, naikkan rasa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Nyata dalam hidup.
katakan, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat. Katakan di dalam hidupku, dengan segenap hatimu katakan, rancangan indahmu telah terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Sebab Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan, hatiku takkan gentar. Yes, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi katakan, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar. Yes, yang menopang. Katakan, Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Yes, 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 yes Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan sembahmu, kami bersyukur Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Kau Bapa yang layak terima pujian. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord, haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh, we give you glory Lord. Oh, haleluya. Yesus kau baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Thank you Lord. Kau besar Tuhan, Kau baik, Kau ajaib, Kau mulia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, yes, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Engkau akan membuka pikiran kami dengan sesuatu yang mengandung sudut pandang ilahi, sehingga dengan firman-Mu yang hidup ini, mata kami dicelikkan terhadap apa yang seharusnya ada dalam pikiran kami dalam menghadapi suatu masalah, yaitu pikiran-pikiran yang positif dan bermanfaat. Bapa Sorgawi, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, serta urapi juga kami semua yang hadir dalam ibadah Som ini, agar kami dapat lebih mengerti lagi akan apa yang akan ditemui dalam perjalanan kehidupan ini, sehingga kami dapat melakukan apa yang perlu untuk kita waspadai dalam situasi yang dihadapi sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami agar dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita ilahi, karena hadirat-Mu selalu ada bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Mari kita dengarkan dengan baik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru dan jalan selalu rata. Ini adalah merupakan sebuah ungkapan dari sebuah lagu rohani yang mengingatkan kita tentang kenyataan dalam perjalanan kehidupan manusia selama berada di dunia ini. Tapi perlu diingat bahwa Tuhan berjanji memberikan kita kekuatan di dalam Dia agar selalu tahan uji dan sabar menunggu waktu yang Dia, Tuhan, inginkan untuk kita menerima berkat yang sudah disediakan bagi kita orang percaya. Karena apa? Karena Dialah Sang Firman yang hidup, yang empunya segala sesuatu, dan sumber dari segala berkat tersebut. Karena Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun sangat disayangkan, banyak kali dalam tanda petik orang percaya dalam menghadapi masalah suka cepat emosi, tidak sabar, serta malahan tidak mau bertahan dalam menghadapi masalah yang dihadapi tersebut, sehingga menjadi lemah, takut, dan akhirnya menjadi tawar hati. Nah, hal ini akan membawa mereka pada suatu kondisi yang tanpa terasa telah menjauhkan diri mereka dari Tuhan Yesus. Meskipun ada di antara mereka malahan sudah lahir baru. Oleh karenanya kita perlu sabar dan menjaga hati dalam mengendalikan emosi kita, agar supaya terhindar dari jebakan dan muslihat si iblis yang berupaya menghalangi usaha kita untuk menembus sasaran akhir kita nantinya. Oleh karenanya judul kita hari ini adalah Jangan Pernah Tawar Hati. Mari kita buka Alkitab kita pada Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman yang saya lewati meskipun pada waktu yang sudah cukup lama berlalu. Sebelum lahir baru. Yang mungkin dapat dianalogkan dengan kondisi seperti ini. Yaitu, saya pada saat itu ternyata sangat
dirugikan karena tidak dapat mengendalikan hati dan kenyataan serta keinginan yang diharapkan sesuai pendidikan dan penugasan yang saya alami. Karena hasilnya ternyata sangat berbeda jauh dari apa yang saya inginkan untuk dapat menempati posisi yang lebih baik. Sehingga hal ini sangat mengecewakan dan berdampak terhadap diri saya pada waktu itu. Sehingga akhirnya kondisi hati yang sudah tidak sejahtera tersebut ternyata berdampak terhadap kesehatan saya, yaitu stres yang mempengaruhi kesehatan saya, yaitu jatuh sakit dan menderita kelemahan tubuh karena pengaruh psikologis. Nah, hal ini saya percaya dapat memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa jika suatu saat kita menemui persoalan dalam perjalanan di kehidupan ini, maka kita harus menyadari dan menerima hal tersebut dengan pikiran positif. Karena memang seperti itulah kehidupan yang perlu kita jalani selama hidup di dunia ini. Oleh karenanya, hal pertama yang perlu kita sadari bahwa kita akan dilewatkan pada suatu kondisi yang di bawah normal. Ulangan 8 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang teguh pada perintahnya atau tidak." Kita perlu ketahui bahwa yang menjadi penyebab bangsa Israel begitu lama, yaitu selama 40 tahun baru sampai ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Semuanya karena tegar tengkuk, suka berontak, dan lain-lain. Oleh karenanya Tuhan selalu menginginkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan yang disebut orang percaya, agar dicobai untuk nantinya mempunyai kepribadian seperti Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nah, disinilah kita orang percaya akan dilihat bagaimana reaksi yang akan dilakukan pada saat menghadapi masalah, dan bagaimana pengendalian diri kita terhadap kondisi yang ada dihadapi pada saat itu. Oleh karenanya, Yosua 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Apabila kita perhatikan laporan yang diberikan oleh teman-teman Yosua, ternyata hal tersebut memberikan dampak negatif yang membuat tawar hati bangsa Israel, karena mereka hanya berpikir dengan kekuatan yang ada dari sudut pandang mereka sendiri atau sudut pandang duniawi. Karena melihat bahwa apabila mereka ke sana, maka yang akan dihadapi adalah kesulitan dengan masalah yang besar. Karena mereka tidak memandang atau memperhitungkan kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam dia. Mereka tidak berpikir bahwa apabila Tuhan sudah berkenan, maka masalah tersebut sangat kecil. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Yesus. Nah, di sini kita diajar untuk memahami dengan benar bahwa kita jangan pernah terpengaruh dengan apa yang dilihat dan dihadapi, tapi harus selalu berpikir yang positif dengan sudut pandang ilahi. Dan yang perlu kita ingat
bahwa apabila kita percaya bahwa kita selalu berjalan bersama Yesus, maka segala perkara apapun itu pasti akan terselesaikan. Karena Dia berjanji akan berjalan di depan kita seperti api yang menghanguskan. Kemudian yang kedua adalah yakinlah bahwa kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Keluaran 16 ayat yang keempat berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Di sini kita ditegaskan bahwa janji Tuhan memang dinyatakan dalam membawa bangsa Israel tersebut mencapai tanah perjanjian dengan memberikan keperluan yang dibutuhkan selama perjalanan untuk bisa sampai ke tanah yang sudah dijanjikan tersebut. Dan memang benar sekali apabila kita perhatikan dalam kehidupan, maka kenyataannya Tuhan sudah berjanji dan melaksanakan janjinya. Namun di samping itu, Dia juga ingin melihat apakah kita sebagai orang percaya memang ingin selalu dekat dengannya dengan mau menuruti kehendaknya. Oleh sebab itu hal ini dipertegas bahwa untuk sesuatu yang akan diberikan Tuhan, Dia juga menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, di mana hal ini tertuang dalam Keluaran 23 ayat 25 dan Lukas 24 ayat 49, yaitu, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan Aku akan mengirim kepadamu seperti apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa? Ayat-ayat ini adalah merupakan contoh dari apa yang Tuhan sediakan untuk diberikan kepada kita, di mana Dia juga memberikan persyaratannya, yaitu kita harus menuruti apa yang Tuhan inginkan. Contoh lainnya adalah memang Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Tetapi apabila kita tidak melangkah mengambil apa yang sudah disediakan tersebut, maka berkat itu akan lewat atau akan hilang. Dan ini dapat dianalogkan dengan burung yang Tuhan sudah sediakan makanannya. Tetapi burung itu harus terbang untuk mencari tempat di mana berkat itu disediakan. Bukan hanya menunggu sambil buka mulut dan makanan itu datang dengan sendirinya di mulutnya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan juga harus ada respons dari diri kita sendiri agar dapat meraihnya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, yang ketiga, kita perlu selalu bersyukur dengan apa yang ada. Kolose 2 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan berarti kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhan memberikan seluruh berkat itu daripadanya, dan ini menciptakan ketergantungan kita kepadanya. Jadi kita selalu harus bersyukur dalam damai sejahtera yang ditinggalkan dan diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus, untuk kita imani agar selalu bertumbuh dan berkembang menuju kasih. Hal ini ditegaskan
pada firman-Nya Filipi 4 ayat 11 dan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, hati yang bersyukur harus selalu ada dalam diri kita. Karena percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Dan kita diberikan kekuatan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Demikian sahabat LTVC sekalian, sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan mengerti dengan benar dalam menjalani kehidupan ini. Yaitu, yang pertama, kita akan dilewatkan dalam suatu kondisi yang berada di bawah normal. Yang kedua, yakinlah bahwa kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu selalu bersyukur dengan apa yang ada. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, studimu, pekerjaan, usahamu, dan apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Dan ingat, kita selalu harus berpikir positif agar tidak menjadi tawar hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu, agar kami jangan tawar hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena pasti kami akan melalui satu tahapan di mana kami akan berada di kondisi yang di bawah normal. Tapi kami harus yakin bahwa kami selalu beserta dengan-Mu, sehingga Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat bertahan melawan segala tipu muslihat si jahat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Sungguh indah sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Leo. Luar biasa, sangat membangun dan memberkati kita semua. Kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan tentunya kita bisa hening sejenak, berdoa kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Baik, sahabat LTVC, kita mengambil roti. Tentunya sahabat LTVC sudah menyediakan roti di rumah masing-masing. Dan kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Sahabat LTVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Serta Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC,
setelah melakukan perjamuan kudus, kita akan doa bersama-sama untuk sahabat LTVC dan untuk negara dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya setiap keluarga, setiap sahabat LTVC yang mendengarkan ibadah kami hari ini, Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga selalu berada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, biarlah Engkau bercampur tangan, Engkau ikut di dalam setiap perkembangan dan Engkau menuntun semua sahabat LTVC di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa, Tuhan, kiranya apabila sahabat LTVC ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa, kami percaya kesembuhan telah terjadi, mujizat telah terjadi. Kami percaya juga Tuhan masih melakukan mujizat hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sakit penyakit apapun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia. Kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu berlimpah atas negara kami, menjadikan negara kami negara yang kuat, hebat, dan mampu berdiri teguh di antara negara-negara maju di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Oleh sebab itu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.